Salam jumpa kawan-kawan, sahabat kelulut Itama Cuan, channel berbagi informasi seputar budidaya dan vegetasi kelulut ya, khususnya yang Itama ya, jenis Itama kawan-kawan. Jadi kali ini kita ingin membahas ya informasi tentang manfaat ya kawan-kawan, manfaat dan khasiat dari madu kelulut ya. Ini bisa dilihat ya kawan-kawan, bagaimana vegetasi di pekarangan rumah saya yang sudah saya tanami, berbagai macam vegetasi ya. Ini air mata pengantin saya perbanyak, bunga-bunganya sudah semakin hijau lah kawan-kawan. Jadi kembali ke topik kawan-kawan, kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan manfaat dan atau khasiat madu kelulut ya. Saya mengambil sebuah artikel ya dari klikdokter.com. Nanti linknya saya bagikan di dalam deskripsi ya kawan-kawan. Mungkin di sini tidak panjang-panjang saya informasikan, garis besarnya saja lah ya. Jadi madu kelulut ini kawan-kawan sudah tahu, atau bagi yang belum tahu itu rasanya itu asam gitu ya. Asam bukan berarti asam seperti jeruk, itu berbeda ya kawan-kawan. Asam tapi nikmat, enak ditelan. Lalu warnanya ada yang merah kehitam-hitaman ya, rata-rata gelap dia dibandingkan dengan madu hutan atau madu manis ya kawan-kawan. Jadi kalau nama latinnya itu Trigona Itama ya, Trigona sendiri banyak jenisnya ya, ada Thoracica, Sarwakensis, Biroi dan sebagainya, banyak ya kawan-kawan, bisa searching saja sendiri. Menariknya madu kelulut ini dibandingkan dengan madu lebah atau madu manis ya, madu lebah hutan ya. Itu kalau lebah hutan itu bisa dibudidayakan, tapi tidak kemungkinan untuk minggat itu sangat tinggi ya koloninya. Sementara kan kalau madu Itama ini sudah pasti bisa dibudidayakan dan banyak dilakukan oleh masyarakat atau petani ya di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi kalau kita membaca dari artikel di sini kawan-kawan, ini sangat luar biasa ya, bisa saya katakan gitu, luar biasa sekali manfaat dari madu kelulut ini. Karena kita tahu kelulut mengambil madu, lebah kelulut mengambil madu itu dari benang sari dan putiknya ya. Nah, dari berbagai bunga ya, bisa dilihat. Nah, tuh ini contohnya bunga hujan mas ya. Nah, dia menyedot madu dari bagian situ ya, yang memang manis-manis. Jadi kita langsung saja. Di sini kalau dilihat dari artikel ini manfaatnya sangat banyak sekali ya. Ada sekitar 14 manfaat. Jadi pertama itu menurunkan risiko penyakit jantung, yaitu madu kelulut ini bisa menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik dengan cara mengkonsumsi secara rutin ya. Jadi kita bagi orang-orang yang lanjut
usia atau 40 tahun ke atas tuh cukup dianjurkan ya meminum madu kelulut, karena usia-usia rentan seperti itu ancaman penyakit jantung tuh cukup tinggi ya. Dan kita memang harus menjaga kesehatan kita pada saat usia umur seperti itu ya. Berikutnya kawan-kawan ya, manfaat berikutnya baik untuk penyandang diabetes. Jadi kita tahu lah ya kawan-kawan, Indonesia sebagai negara yang pangannya itu tidak rentan ya, jadi sangat baik lah. Jadi beras apa semua berkecukupan ya, sebagai negara agraris pertanian. Jadi kekurangan makan itu hampir mustahil ya, karena ibarat kita lagu tuh ditanam apa aja tanah kita ini tumbuh. Tapi ada efek sampingnya di sini kawan-kawan ya. Jika kita mengkonsumsi makanan terlalu berlebih, khususnya nasi ya, nasi sementara kita aktivitasnya sangat minim, jadi sangat rentan kita terkena yang namanya diabetes. Diabetes ini salah satu penyakit yang cukup tinggi ya jumlahnya di Indonesia. Saya memang belum melengkapi datanya, tapi memang rata-rata kalau kita penduduk Indonesia ini diabetes cukup akrab ya, dan semua kawan-kawan sudah tahu. Jadi jika kita mengkonsumsi madu kelulut nih, madu ini memiliki efek yaitu menghambat enzim alfa amilase dan alfa glukosidase yang lebih baik. Kedua enzim tersebut bertugas untuk memecah karbohidrat menjadi molekul gula sederhana, sehingga penyerapan gula juga meningkat. Oleh karena itu, madu kelulut ini memiliki khasiat bagi penderita diabetes. Nah, kawan-kawan ya. Jadi madu kelulut ini dia menjaga agar kadar gula darah tidak meningkat drastis. Karena kita tahu sendiri madu itu kan dihasilkan dari bunga, dari bagian kelopak bunga yang disedot ya. Beda dia dengan hasil konsumsi yang ada di ini ya. Tentu hasil yang kita makan dari karbohidrat dan sebagainya itu ya. Kalau makan manis-manisan juga itu ngaruh juga ya kawan-kawan, diabetes dia. Dengan madu ini dia cukup efektif ya, bisa dikatakan begitu ya. Lalu memiliki efek anti-aging. Radikal bebas tidak hanya mempengaruhi tubuh dengan mencetus berbagai penyakit kronis. Ya. Radikal bebas juga menyebabkan penuaan pada kulit. Hal ini tentu dapat mengganggu penampilan Anda. Sebagai sumber antioksidan alami, madu kelulut bisa bermanfaat untuk mencegah penuaan dengan menangkal radikal bebas pada kulit. Hasilnya kulit akan tampak awet muda. Wah, ini khusus bagi kaum hawa ya, yang menjaga penampilan ini ternyata bisa dianjurkan ya. Anti-aging. Berikutnya menjaga kesehatan otak. Wah, ini bagus untuk anak-anak nih. Masa pertumbuhan otak juga bagus ya. Bagi orang tua juga bagus ya.
untuk mempertahankan kondisi otaknya. Jadi salah satu komponen madu kelulut yaitu fenilalanin disebut dapat meningkatkan kerja dari senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas listrik otak. Karenanya kandungan ini bisa memperbaiki memori otak. Tidak hanya itu, ada pula temuan yang menunjukkan bahwa madu jenis ini bisa meredakan gangguan kecemasan. Wah, bagi anda yang memiliki kecemasan bisa diatasi juga dengan konsumsi madu kelulut ya. Berikutnya lagi, memperkuat sistem imun. Imun kita sudah tahu, imunitas ya, kepanjangan dari imunitas. Sistem imun yang kuat dapat mencegah berbagai macam penyakit termasuk flu dan batuk. Efek imunomodulator dalam madu kelulut diyakini bisa membantu memperkuat sistem imun sehingga mencegah penyakit-penyakit tersebut. Berikutnya lagi manfaatnya ya, sebagai agen antibakteri alami. Jadi madu kelulut ini memiliki efek antibakteri. Hal ini karena kandungan hidrogen peroksida yang tinggi dan ekstrak fenolik di dalamnya. Kedua kandungan tersebut dikatakan ampuh untuk mengatasi 4 jenis bakteri gram positif dan 2 jenis bakteri gram negatif. Berikutnya lagi kawan-kawan, menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan ya. Sesuai dalam artikel ini ya, sampai sekarang obesitas merupakan masalah kesehatan yang menyelimuti hampir seluruh dunia. Kondisi berat badan berlebih juga menjadi faktor resiko timbulnya berbagai penyakit mematikan, seperti tadi ya, diabetes dan sebagainya. Sebuah uji coba pada tikus menunjukkan madu kelulut memiliki efek anti-obesitas. Memang hewannya kecil saja ya, tapi dia punya manfaat luar biasa ya. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sel adiposit atau sel lemak dalam tubuh tikus yang diberikan madu kelulut. Namun manfaatnya bagi manusia masih tanda tanya. Diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui khasiat madu kelulut untuk menurunkan berat badan pada manusia. Oke kawan-kawan. Tapi setidaknya ketika ada artikel ini tentu sudah ada langkah-langkah penelitian awal ya. Selanjutnya, menurunkan resiko kanker. Nah, ternyata madu kelulut ini juga salah satu yang bisa menurunkan resiko kita terkena kanker ya. Kita tahulah kawan-kawan, kanker itu seperti apa ya. Kalau sudah terkena kanker, khususnya kanker ganas, itu resikonya sudah tahu lah kawan-kawan. Tapi ya mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, tetap sehat sehingga bisa beraktivitas, karena kesehatan itu mahal ya kawan-kawan. Jadi di sini artikel ini kan madu kelulut menurunkan risiko kanker. Dalam artikel ini adalah madu kelulut dikatakan mampu mencegah pertumbuhan kanker. Hal ini lagi-lagi diperoleh dari antioksidan dan anti radang yang terkandung dalam madu kelulut. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme pencegahan kanker oleh madu jenis ini. Berikutnya lagi kawan-kawan ya, menangkal radikal bebas. Jadi madu kelulut ini mampu menghambat aktivitas radikal bebas di dalam tubuh ya kawan-kawan. Jenis madu ini juga diyakini mampu mengoptimalkan kemampuan tubuh untuk menangkal dampak buruk yang ditimbulkan radikal bebas. Berikutnya lagi, mengatasi peradangan. Memang kalau saya beberapa kali sudah mencoba memang ya mengkonsumsi madu kelulut. Hasil budidaya saya nih, memang tenggorokan saya relatif aman ya. Jadi enak-enak sajalah tenggorokan nih. Anda mungkin baru tahu bahwa madu kelulut juga berkhasiat untuk menangani peradangan. Hal tersebut karena madu jenis ini mengandung antioksidan kuat
yang mendukung efek anti radang pada tubuh. Ini ya, peradangan ini kalau dia penyanyi ini menjadi masalah ya kawan-kawan. Apalagi kalau kita orang-orang yang suka menjadi pemateri atau narasumber ya. Ini sangat menjaga suara kita nih. Membantu mencegah infeksi. Ini artikel berikutnya ya. Penggunaan madu kelulup dikatakan dapat membantu menurunkan risiko infeksi. Hal tersebut konon berkat kandungan antioksidan, antibakteri, dan anti radang yang ada di dalam madu kelulup. Lalu baik untuk penyembuhan luka. Ini hal paling kecil ya. Jadi meski mekanismenya belum diketahui pasti, mengaplikasikan madu jenis ini pada luka sebagai salep tipis dianggap bisa membantu mempercepat penyembuhan. Selain itu, mengaplikasikan madu kelulup pada kulit disebut-sebut dapat menunjang pertumbuhan sel-sel kulit baru. Wah, itu ya manfaatnya ya, yang luar biasa. Saya bilang ada 14 manfaat, dan di situ diantara dijelaskan bisa mencegah obesitas, anti aging, kanker, dan sebagainya tuh. Jadi itulah gambaran yang bisa saya sampaikan kawan-kawan ya dalam video review kita kali ini ya, terkait dengan khasiat dan manfaat madu kelulup. Jadi silahkan kawan-kawan kalau mau komentar atau mungkin menambahkan, termasuk kritik dan saran, silahkan di dalam kolom komentar ya. Jadi bagi pendatang baru silahkan subscribe, like, dan komennya juga ya kawan-kawan. Bagi yang sudah bergabung selama ini, saya ucapkan terima kasih ya kawan-kawan atas dukungannya, biar channel ini terus berkembang. Saran dan masukannya sangat diperlukan ya, apalagi bagi saya yang pemula seperti ini ya. Jadi ini saya ambil latar belakang videonya, ini jenis lebah Trigona itama yang terbentuk dari propolis ya. Nah, dari propolis ya kawan-kawan nih. Dia terus menambal ya. Menambal yang bolong-bolong yang pecah terkena sinar panas matahari. Nah, ini hasil ngebolang saya di hutan. Saya mau dapat ini, lalu saya tempatkan di lokasi ini. Lalu ini pohon apa? Pohon hujan mas ya, kawan-kawan. Itu ada bunga cabai ya. Oke, sekian video saya ini kawan-kawan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Nanti secara jelasnya dalam deskripsi akan saya lampirkan ya linknya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam satu hobi.